Amel yang 3 itu yang hilang. Uang 30 juta untuk gaji guru masih ada. ATM Mama sama Amel masih ada. Terus emas juga masih ada sih. Kita tidak sedang menduga-duga satu permasalahan. Bagaimana ceritanya, apa latar belakangnya lebih baik disampaikan kepada polisi. Peristiwa berdarah terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu. Seorang ibu dan anak wanitanya ditemukan tewas bersimbah darah di dalam mobil yang terparkir di garasi rumahnya di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Mereka adalah Tuti Suhartini 55 tahun dan anaknya Amalia Mustika Ratu, 23 tahun. Peristiwa ini sempat menggegerkan warga sekitar. Untuk keperluan penyelidikan, jasad ibu dan anak ini kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Jadi hasil otopsi kita ketahui ada luka robek ya di kepala kedua korban. Keduanya luka robek di kepala kedua korban yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan luka memar di otaknya, ya, di bagian otak. Nah, ini diduga karena benda tumpul. Yosef, suami korban Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari korban Amalia Mustika Ratu, adalah orang yang pertama kali mengetahui peristiwa ini. Saat itu, Yosef baru saja pulang setelah pergi dari rumah istri mudanya. Tuti dan Amalia dimakamkan di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Suasana haru menyelimuti proses pemakaman. Yosef terlihat hadir dalam pemakaman ini. Semoga semua saling memberikan doa yang terbaik. Semua memberikan doa yang terbaik untuk anak istri saya, Amalia Mustika Ratu binti Yosef. Diterima iman Islamnya, dijadikan ahli ibadah, ahli surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada firasatnya sih Pak sebelumnya Pak? Tidak ada sama sekali, jauh dari firasat apapun dan tidak ada masalah apapun.
Aparat kepolisian Resort Subang terus bekerja untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Mereka terus mencari barang bukti yang bisa dijadikan sebagai petunjuk. Ya, di TKP, hasil olah TKP kami mengamankan beberapa barang bukti ya yang kita duga digunakan oleh pelaku atau digunakan pada saat kejadian ya. Barang-barang tersebut ya ada beberapa, ada banyak ya. Ada cipratan darah, kemudian karpet ya, ada yang ada cipratan darahnya. Kemudian benda-benda yang kita duga juga digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya. Sepertinya pelaku hendak membuang kedua korban setelah dihabisi. Terlihat dari jejak darah dan posisi mobil yang tidak wajar. Jadi ada bekas seperti orang diseret dari kamar menuju kamar mandi dan sampai menuju tempat parkiran mobil ya. Tempat kedua korban itu disembunyikan. Ada dugaan Tuti dan anaknya Amalia dihabisi oleh orang dekat yang dikenalnya. HP Amel yang 3 itu yang hilang. Uang 30 juta untuk gaji guru masih ada. ATM Mama sama Amel masih ada, terus emas juga masih ada sih. Kita tidak sedang menduga-duga suatu permasalahan. Bagaimana ceritanya, apa latar belakangnya lebih baik disampaikan kepada polisi. Hingga kini, garis polisi masih terpasang di rumah keluarga Yosef. Masih banyak teka-teki yang belum terjawab tentang siapa orang yang tega menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan anaknya Amelia Mustika Ratu. Puluhan saksi pun telah dimintai keterangan oleh polisi. Jadi saat ini kami dari Polres Subang sudah melakukan pemeriksaan sekitar 25 orang saksi. Baik itu dari pihak keluarga, dari orang-orang terdekat ya, dari RT, dari tetangga ya, juga totalnya 25 orang. Dari 25 orang tersebut, diantaranya adalah Yosef, suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Kemudian Zasmin Hidayah, istri kedua Yosef. Yoris Raja Amalullah, anak pertama korban yang juga kakak Amel, panggilan akrab Amalia Mustika Ratu. Selanjutnya, Diki, kekasih Amel. Gugun Gunawan, mantan kekasih Amel. Dan yang terbaru adalah Wahyu, kepala sekolah yang bekerja di Yayasan Pendidikan milik Yosef. Tim menyingkap tabir mencoba meminta keterangan dari beberapa saksi tersebut. Orang yang pertama kami temui adalah Yoris Raja Amalullah, anak sulung Tuti, sekaligus kakak Amel. Saat peristiwa itu terjadi, Yoris mengaku sedang berada di rumahnya di wilayah Kasomalang, Subang. Kalau untuk barang mungkin ya nggak ada yang hilang ya, kecuali HP Amel yang 3 itu mungkin ya, itu yang hilang. Soalnya pas waktu katanya di ini, pas kemarin cek, uang yang 30 juta untuk gaji guru masih ada. Terus ATM Mama sama Amel masih ada, terus emas juga masih ada sih, masih ada, jadi nggak hilang. Waktu kemarin mungkinnya saya sama kepolisian ke sana ke TKP ya, keadaannya berantakan banget sih, berantakan banget. Kayak ada yang ini ya, ada cekcok dulu gitu, kayak ada yang berantem gitu kan. Menurut Yoris, ada hal yang aneh dalam peristiwa ini. Kalau yang barang yang hilang mungkin ya yang Amel ya, HP Amel.
Yang itu teh diantaranya itu satu HP iPhone 11 warna merah. Yang kedua itu HP iPad yang masih Apple. Terus yang ketiga itu HP Samsung. Sebagai keluarga korban, Yoris menduga kejadian ini ada kaitannya dengan kisruh di Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikelola oleh keluarganya. Waktu pertama itu emang yang mengelola itu papa sendiri sih, terus sama yang istri muda itu. Tapi itu nggak masuk dalam struktur sih kalau yang istri muda itu. Udah beberapa kali pergantian bendahara itu. Nah, di 2018 Amel lulus, nah itu baru Amel sama mama. Dalam hal pengelolaan itu berdua. Tapi kalau misalnya struktur itu Amel sekretaris sebenarnya kalau di yayasan itu, terus mama bendahara. Orang kedua yang coba kami hubungi adalah Diki, kekasih Amel. Diki adalah orang yang telah menghapus foto-foto Amalia Mustika Ratu atau Amel di akun Instagramnya. Punten ya Kang, jadi ceritanya soal Instagram teh kumaha Kang, ceritanya Kang? Ya, jadi sebelumnya ya, ini saya klarifikasi juga ya, bahwa Instagram itu tuh bukan dihapus atau dihilangkan, hanya di privacy aja, dan foto-foto yang ada di dalam Instagram itu nggak saya hapus juga, cuman diarsipkan doang. Jadi kalau semisal tim penyidik dari kepolisian mau membutuhkan, saya udah bertanggung jawab juga, soalnya akunnya juga udah ada di tangan pihak polisian. Oke, jadi ceritanya akun itu joinan ya kalau nggak salah ya? Iya, jadi akun almarhumah itu kebetulan emang saling tukar. Jadi akun almarhumah itu login di HP saya, sebaliknya juga akun saya itu login juga di HP almarhumah. Komunikasi terakhir tuh via WhatsApp. Almarhumah yang terakhir mengirimkan pesan kepada saya tuh sekitar 22.47. Dari komunikasi itu, kan itu saya sempat menanyakan lagi ngapain, lagi apa, sedang apa. Almarhumah tuh menjawab dia sedang bermain game di tabletnya itu. HP Amel yang 3 itu yang hilang. Uang 30 juta untuk gaji guru masih ada. ATM mama sama Amel masih ada, terus emas juga masih ada sih. Kita tidak sedang menduga-duga satu permasalahan. Bagaimana ceritanya, apalah latar belakangnya lebih baik disampaikan kepada polisi.
ada masalah lagi ya, nggak ada inilah, nggak ada komunikasi apa sama ibu tuti, nggak ada. Mungkin udah dibuktikan lewat handphone saya sama kan handphone udah disita waktu itu kembaliin. Itu aja ke Pak Robek aja sama atau ke Pak. Oke, makasih banyak ya Bu. Assalamualaikum. Salam. Hasmin dan Yosef ternyata sudah menyerahkan kasus ini ke kuasa hukumnya. Kami pun kemudian menuju Bandung untuk menemui Rohman Hidayat, kuasa hukum Hasmin dan Yosef. Kepada kami, Roham Hidayat mengungkapkan, kondisi kedua kliennya kini mengalami depresi akibat pemberitaan dan komentar negatif di media sosial. Oleh karena itu keduanya hingga kini tak dapat berbicara banyak. Di media sosial ini berita begitu liar lah, isu-isu Subang itu kecil, ya kan? Dengan penyampaian di media sosial ini tentunya jadi beban buat Pak Yosef dan Ibu Mimin. Menyoal alibi saat kejadian, Rohman menjelaskan secara detail. Bahwa pada malam hari itu dia nunggu Pak Yosef datang, ke posisi dia sudah tertidur, bangun, dia tahu suaminya bikin nasi goreng, kemudian tidur, bangun pagi, sholat, nyiapin makanan, ya serabi itu kemudian pergi. Itu yang diceritakan Ibu Mimin. Nah, itu pun didukung oleh keterangan anaknya yang ada di rumah. Sedangkan Yosef malam itu memang tidak ada di rumah. Ia berada di rumah Hasmin, istri keduanya. Ini yang dialami Pak Yosef, kenapa menunjuk kami, dengan Bu Mimin menunjuk kami, ini semata-mata karena kecurigaan melalui media sosial ini mengkerucut nama Pak Yosef, mengkerucut nama Bu Mimin, ini berat buat kita. Sehingga saya menyarankan Pak Yosef pun, sudahlah Pak, kita tidak perlu menduga-duga, mengarahkan asumsi-asumsi kita yang tanpa beralasan dan tanpa dasar itu kepada seseorang. Kita tidak sedang menduga-duga satu permasalahan. Apapun kecurigaan kita ke siapa, bagaimana ceritanya, apa latar belakangnya, lebih baik disampaikan kepada Kini Amel dan ibunya Tuti Suhartini telah pergi untuk selamanya. Mereka tewas dengan tragis. Jasadnya tersimpan di dalam mobil miliknya. Kematian ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat ini masih meninggalkan misteri. Polisi masih memburu pelakunya. Apakah orang dekat yang melakukannya? Kita lihat hasilnya nanti.